Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya harapkan semua dalam keadaan sehat. Pernikahan dalam budaya kita adalah hal yang sangat sakral. Sakral karena menyangkut jiwa dua orang. Ya, dua orang yang saling mencintai untuk selamanya. Bersama dalam satu ikatan janji untuk setia dalam kebersamaan dalam sebuah keluarga. Di zaman milenium sekarang ini, isu remaja menikah di usia dini ini sudah sangat tinggi. Ada berbagai pihak yang pro dan ada berbagai pihak yang tidak pro terhadap pernikahan dini. Saya termasuk yang pro terhadap pernikahan dini. Ada beberapa sebab kenapa pernikahan dini itu biasanya terjadi. Alasan yang pertama adalah untuk menghindari zina. Kamu perlu tahu bahwa akses media medsos sekarang ini bisa dilihat oleh semua kalangan, dan yang lebih parah lagi, akses medsos ini tidak ada sensor, sehingga anak-anak pun sampai usia remaja pun terkadang disuguhi sajian yang sifatnya untuk orang dewasa, seperti misalkan sifatnya pornografi, yang kedua kekerasan rumah tangga, atau yang ketiga kekerasan kriminal. Itu akses itu bisa sewaktu-waktu kita lihat, dan di situ tidak ada arahan juga dari orang tua, sehingga di sini para remaja atau orang-orang yang usianya belum dewasa kadang mensalahartikan. Disitulah tumbuh keinginan tahuan dari remaja terhadap tayangan yang dia lihat, ya, sehingga di situ kadangkala terjadi hubungan di luar nikah. Nah, tersebut menjadi alasan orang tua atau orang-orang sekitar kita itu menikahkan dini. Yang kedua, dengan anak perempuannya dinikahkan, maka anggapan orang tua beban dia akan berkurang, karena otomatis beban yang awalnya dipikul orang tua karena sudah menikah, maka dari suami yang menanggung biaya anak perempuannya. Itu dua alasan mendasar biasanya kenapa pernikahan dini itu berlangsung. Untuk mencapai keluarga yang bahagia, teman-teman perlu tahu juga bahwa semuanya butuh persiapan, ya. Persiapan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pernikahan, terutama untuk teman-teman yang melakukan pernikahan dini, ya. Ini yang penting. Yang pertama adalah kebutuhan untuk memberikan nafkah, ya. Bahwa menikah itu kebutuhan kita untuk menghidupi istri kita, makan, ya, bahan dasar pokok itu harus kita cukupi. Belum lagi nanti kebutuhan sekolah si kecil juga harus dicukupi. Jadi kebutuhan finansial ini harus betul-betul dipertimbangkan. Bukan yang saya maksud di sini finansial gaji yang besar, bukan, tapi bagaimana kita mengatur keuangan kita itu harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah sebelum kamu melakukan pernikahan, pastikan dulu niatmu menikah apakah betul hanya cuma masalah biologis. Yang ketiga, pada saat kamu menikah, apakah kamu sudah siap melepas masa remajamu, di mana kamu harus banyak bermain, banyak diskusi, melakukan hobi-hobimu. Ini karena kamu sudah berkeluarga, maka fokus kamu sekarang ini kepada suami dan anak. Yang keempat, karena kamu sudah punya tanggung jawab di situ, apakah kamu sudah bisa mandiri? Minimal kalau kebutuhan pokok kamu tidak tergantung sama orang tua. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa selesaikan secara dewasa. Paling penting yang nomor 5 ini adalah kesiapan mental kita, ya. Saya tahu bahwa mental tidak bisa dibentuk secara instan. Itu semua butuh proses dan juga butuh kemauan. Makanya teman-teman semua, bahwa kalau kita sebelum menikah, kita harus tahu dulu apa aja yang harus kita lakukan untuk meningkatkan mental kita. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan teman-teman. Maka kita harus sadar, ya, sadar di sini bahwa masing-masing pasangan ini pasti punya
kekurangan dan masing-masing juga punya kelebihan. Kalau kita menerima kekurangan dia, pasti kelebihan juga kita terima. Hal kedua, untuk kita bisa meningkatkan mental kita adalah kita harus tahu, bukan hanya tahu perasaan mencintai pasangan kita, tapi kita harus tahu apa yang menjadi harapan dia, apa yang menjadi tujuan dia, dan apa yang menjadi tujuan pernikahan ini. Jadi kita harus tahu. Hal yang ketiga yang perlu kita siapkan dalam meningkatkan mental kita adalah kita harus mau berjuang dan mau berkomitmen. Mau berjuang di sini apa? Bahwa dalam mengarungi sebuah rumah tangga, kita harus berjuang bersama-sama gotong royong, saling bahu membahu untuk meningkatkan perekonomian. Berkomitmen dalam artian di sini saling menjaga janji prasasti pada saat pernikahan, yaitu masing-masing harus saling tahu bahwa kita berdua hatinya sudah menjadi satu, tidak boleh berpaling ke lain hati. Ini yang 3 hal yang teman-teman juga harus lakukan ya untuk mempersiapkan mental kita. Selanjutnya, yang menjadi perhatian kita di sini adalah sejauh mana pasangan kita ideal atau tidak. Ya, saya katakan ideal berarti sesuai dengan harapan, gitu ya. Kalau kita ditanya, kamu menikah tujuannya apa? Misalkan ya, beberapa orang jawabannya karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia punya jabatan, atau karena dia punya harta yang berlimpah. Ya, perlu teman-teman tahu bahwa yang namanya wajah muda bisa jadi tua, ya. Yang namanya harta sekarang banyak bisa jadi habis. Yang namanya jabatan, mungkin saat ini kita pegang jabatan yang bagus, tapi nantinya jabatan itu tidak selamanya kita pegang. Maka yang harus kita lakukan adalah pilihlah pasanganmu karena dia mempunyai agama yang kuat, yaitu dia menjadi imam yang baik, dia bisa pengetahuan agama juga baik. Dari sini hubungan keluarga jauh akan lebih baik. Saya rasa itu, jadi pernikahan di usia dini bukan menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita melakukan persiapan. Ya, itu dulu dari saya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.